Five News. Five News. High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 28 Oktober 2025. Presiden ke-7 RI Joko Widodo belak-belakan mengungkap alasan mengapa era pemerintahannya ngebet proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS yang saat ini terlilit hutang ratusan triliun. Jokowi mengungkap pembangunan dan operasional WUS berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir. Pengakuan itu diungkapkan mantan wali kota Solo saat ditemui di Mangkubumen Banjarsari, Kota Solo pada Senin 27 Oktober 2025. Menurutnya, kerugian akibat kemacetanlah yang mendorong pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal. Ia kembali menegaskan prinsip dasar pembangunan transportasi masyarakat adalah layanan publik alih-alih mencari laba. Keuntungan sosial itu mencakup penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, dan pengurangan polusi serta efisiensi waktu tempuh. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menegaskan, Israel tidak akan mengizinkan pasukan Turki untuk ambil bagian dalam pasukan perdamaian internasional di jalur Gaza. Gideon Sa'ar pada Minggu 26 Oktober 2025 menentang partisipasi Turki lantaran Presiden Recep Tayyip Erdogan pernah menunjukkan sikap permusuhan terhadap Israel, khususnya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Turki sendiri telah dianggap oleh banyak pihak sebagai pesaing kuat bagi pasukan Israel karena kekuatan militernya dan hubungan dekatnya dengan kelompok Hamas di Palestina. Hubungan Turki dan Israel mencapai titik terendah saat perang Israel dan Hamas di jalur Gaza. Erdogan banyak melontarkan kritik terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu dan menuding Israel melakukan genosida di jalur Gaza. Dalam satu kesempatan, Erdogan bahkan pernah membandingkan Netanyahu dengan pemimpin partai Nazi Adolf Hitler. Turki dan Inggris menandatangani kesepakatan pembelian 20 jet tempur Eurofighter Typhoon senilai 8 miliar dolar pound sterling atau sekitar 177 triliun rupiah. Perjanjian ditandatangani di Ankara dalam kunjungan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer ke Turki pada Senin 27 Oktober 2025. Kesepakatan ini menjadi pembelian baru pertama jet Eurofighter Typhoon dari Inggris sejak tahun 2017. Starmer mengatakan, Turki dan Inggris adalah mitra kuat yang semakin erat dalam kerjasama pertahanan. Ia menjelaskan, kerjasama ini akan memperkuat keamanan NATO, memperdalam hubungan pertahanan bilateral, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Starmer menambahkan, kesepakatan ini juga membuka opsi penjualan tambahan jet tempur di masa depan. Indonesia membeli jet tempur dari berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya, ada 4 negara yang jadi tujuan pembelian alutsista TNI AU, mulai dari Korea Selatan, Turki, Prancis, sampai Cina. Dari Korea Selatan, TNI AU membeli jet T-50I Golden Eagle. Lalu ada jet Kaan dari Turki, Rafale dari Prancis, dan C-10C dari negeri tirai bambu. Tiap pesawat memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, namun dengan tujuan yang sama, yakni memperkuat langit Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens bersama Polres Lanijaya berhasil menangkap anggota kelompok bersenjata asal Puncak bernama Dugi Telenggen alias Dukwi Kogoya di Kampung Uleme, Kabupaten Lanijaya, Senin 27 Oktober 2025.
Penangkapan ini menjadi capaian penting dalam upaya aparat menekan aksi kekerasan bersenjata di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengungkapkan bahwa Dugi Telenggen terlibat langsung dalam penembakan terhadap Brigpol Juan Hasibarani, anggota Polres Lanijaya yang gugur saat bertugas di Distrik Tiom pada September 2024. Selain itu, pelaku juga mengaku menembak seorang warga sipil bernama Adi Yohanes Abilio Valo dalam peristiwa yang sama. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. 5 News, High Views, High Five.